Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semuanya, selamat datang di video pembelajaran pendidikan agama Islam bersama saya Kak Fatia dan teman saya Kak Ratu. Kali ini kami akan menemani kalian untuk mempelajari topik yang sangat menarik, yaitu menghindari ghibah dan melaksanakan tabayun. Nah, kita akan membahas materi tersebut dengan tujuan agar kalian dapat mengetahui dan menghindari ghibah. Jadi, pastikan kalian menyimak hingga akhir ya. Yuk, langsung masuk ke pembahasannya. Kalian pasti sudah tahu dan sudah tidak aneh lagi bahwa zaman modern ini banyak kemajuan di bidang teknologi dan informasi. Setiap hari kita disuguhi berbagai informasi yang tidak pasti. Maka dari itu, kita harus memilah informasi tersebut. Islam melarang ghibah. Maksud dari Islam melarang ghibah itu apa sih? Ghibah berarti menggunjing, membicarakan kejelekan dan kekurangan orang lain. Pada ghibah terdapat pembicaraan mengenai kejelekan atau aib orang lain. Apabila dia tahu, dia tidak menyukainya. Contohnya, seperti kalian berbisik dengan teman kalian, si fulan ini tahu, si fulan, yang bahkan teman kalian pun belum tentu benar informasi tersebut. Maka dari itu, Islam melarang umatnya untuk ghibah. Ghibah diibaratkan memakan daging saudaranya sendiri yang telah mati. Hal ini ditegaskan dalam Al-Quran, surat Al-Hujurat, surat ke-49 ayat 12-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan berburuk sangka atau kecurigaan. Karenanya sebagian dari berburuk sangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah mengguncingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Berdasarkan ayat tersebut, orang yang beriman harus menjauhi prasangka buruk apabila kita ghibah yang tidak disertai dengan bukti. Sebagian prasangka yang tidak disertai bukti adalah perbuatan dosa. Orang yang ghibah disamakan dengan orang yang makan daging bangkai saudaranya sesama muslim. Setiap orang pasti merasa jijik dan tidak senang memakan daging tersebut, apalagi yang sudah menjadi mayat. Dengan akal sehat kita, pasti kita tidak akan mau memakan daging saudaranya, walaupun dagingnya segar dan sudah dimasak. Kalian pernah mendengar ungkapan lidah tak bertulang? Ungkapan ini mengisyaratkan bahwa lidah yang lunak ternyata dapat menyakiti hati, bahkan ia akan memberikan bekas yang mendalam. Pembicaraan yang menyakiti hati terkadang tidak disadari. Kita harus memahami pula bahwa lidah dapat menyebabkan seseorang masuk surga ataupun neraka. Karenanya, setiap kata yang diucapkan akan dicatat oleh malaikat. Mungkin kita dapat mengingkarinya di dunia, akan tetapi mulut akan dikunci dan anggota badan lain yang berbicara ketika di akhirat. Maka dari itu, ghibah termasuk perilaku tercela dan juga banyak menyebar di kalangan masyarakat. Oleh karenanya, kita harus menjaga lisan dari perilaku ghibah. Kemudian, inspirasi Islami untuk menghindari ghibah. Perbuatan ghibah dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Agar kalian terhindar dari perilaku jelek ini, perlu diketahui penyebab terjadinya ghibah adalah yang pertama, membicarakan keburukan orang lain dengan keinginan mengangkat derajat dirinya sendiri. Contohnya, seperti kalian membicarakan teman sendiri. Kalian kumpul-kumpul bilang, si fulanah memakai kerudung yang pendek ya, gak seperti kita memakai kerudung yang panjang. Nah, ini adalah termasuk ghibah.
yang artinya untuk mengangkat derajat dirinya sendiri, bahwa dengan membicarakan tersebut dia akan mendapatkan pujian. Yang kedua, sikap iri terhadap keberhasilan dan kesuksesan orang lain. Contohnya seperti si fulana mendapatkan nilai tertinggi sedangkan kita mendapatkan nilai jelek. Nah, ini dia termasuk sikap iri terhadap keberhasilan dan kesuksesan orang lain. Yang ketiga, sikap egois yang cenderung merendahkan orang lain. Contohnya, menyindir dengan candaan seperti, si fulana jelek banget ya memakai kerudung syar'i seperti ibu-ibu. Nah, ini dia yang disebut dengan menyindir dengan candaan. Ini termasuk perbuatan yang tidak baik, yaitu yang dibalut dengan candaan atau tertawa. Yang keempat, balas dendam terhadap orang lain atas perilaku terhadap dirinya. Jadi misalnya aku ngomongin si A ke teman-temanku, terus si A tahu kalau diomongin sama aku. Nah, kemudian si A balas dendam ngomongin aku ke orang lain. Ini dia bentuk dari balas dendam. Yang kelima, amarah yang tidak terkendali. Misalnya, si Rani lagi marahan sama si Nisa. Nah, saking marahnya si Rani sampai menjelek-jelekan sifatnya ke orang lain. Ini dia yang disebut amarah yang tidak terkendali. Yang terakhir, bercanda tanpa disadari dengan merendahkan orang lain. Contohnya, kamu bilang dengan temanmu, kamu gendut banget ya. Nah, ini dia yang disebut dengan bercanda tanpa disadari dengan merendahkan orang lain. Selanjutnya, cara untuk menghindari ghibah. Yang pertama, berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Jadi, di lingkungan sekitar kita harus memilah mana teman yang baik dan mana teman yang tidak baik. Yang kedua, menyadari diri bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala membenci orang yang menggunjing saudaranya. Jika kita sudah mulai mengetahui bahwa itu sedang dilakukannya ghibah, maka kita harus menghindarinya atau pergi dari tempat lingkungan tersebut. Yang ketiga, berintrospeksi diri. Yaitu kita harus tahu bahwa diri kita ini mempunyai kekurangan juga. Yang keempat, menjaga lisan dari ghibah, yaitu omongan yang tidak penting. Maupun itu benar maupun itu salah, kita harus menjaga lisan kita untuk menghindari ghibah. Yang kelima, berpikir positif. Yang kelima ini maksud dari berpikir positif adalah walaupun berita tersebut benar adanya, jika kita berpikir positif, itu bisa menjadikan diri kita cara untuk menghindari ghibah. Yang terakhir, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berdoa. Kemudian di dalam Islam kita dianjurkan untuk bertabayun seperti firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Hujurat surat ke-49 ayat 6 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuanmu, yang berakibat kamu menyesali perbuatan itu. Jadi dalam ayat ini agama memberikan perintah agar manusia dapat memilah berita yang dibawa oleh orang-orang fasik. Orang fasik ialah tidak dapat disebut mukmin namun juga bukan kafir. Maka dari itu, informasi yang dibawa oleh orang fasik jangan langsung diterima. Akan tetapi harus diteliti terlebih dahulu. Apakah berita tersebut benar kejelasannya atau itu hanyalah berita hoaks. Selanjutnya akan dibahas oleh Kak Ratu. Selain menghindari ghibah, Islam juga menganjurkan untuk bertabayun. Apa sih tabayun itu? Mari kita bahas.
Tabayun berarti mencari kejelasan tentang sesuatu hingga jelas dan benar keadaannya. Sedangkan menurut istilah, tabayun adalah proses yang dilakukan untuk meneliti dan menyeleksi berita dengan sikap tidak tergesa-gesa dalam memutuskan sehingga permasalahan menjadi jelas dan benar. Tabayun itu sangat penting untuk memeriksa kebenaran informasi atau berita dengan teliti. Dalam hal ini, sikap tabayun menjadi hal penting untuk dijadikan pegangan karena setiap orang harus mampu memilih dan memilah secara kritis terhadap setiap informasi. Selanjutnya adalah tabayun pada informasi media sosial. Seperti yang sudah kita ketahui, media sosial ini telah menjadi sarana umum kehidupan individu untuk berkomunikasi dengan sesama. Tadi kita sudah bahas tuh apa arti tabayun. Terus gimana cara kita bertabayun dalam media sosial? Nah, berikut adalah beberapa teknik yang bisa kita gunakan. Yang pertama, pastikan sumber informasi itu adalah benar. Dengan melihat kompetensi sumber yang dirujuk, apakah ia memiliki kompetensi untuk menyampaikan informasi dengan benar atau tidak. Nah, selanjutnya, pastikan informasi berisi dengan kebenaran. Yang selanjutnya, pastikan tempat dan waktu informasi yang diperoleh adalah benar. Selanjutnya, dampak negatif dari media sosial. Walaupun media sosial punya banyak sisi positif, media sosial juga memiliki dampak negatif loh. Nah, informasi yang menyebar di kalangan remaja dipandang cepat akibat media sosial. Seperti halnya virus, informasi dalam media sosial berkembang dengan cepat dan menyebar luas. Dampak negatif dari media sosial diantaranya: yang pertama, kebebasan informasi. Siapapun bisa melihat apabila tidak adanya penyaringan di dalam informasi tersebut. Yang kedua, sikap sosial yang melemah. Karena kesibukan mengakses berbagai informasi di media sosial menyebabkan interaksi dalam lingkungannya mulai berkurang. Nah, aktivitas dan waktu sebagian orang seolah-olah disita oleh penggunaan media sosial. Yang ketiga, kelalaian dalam kewajiban beragama. Penggunaan media sosial yang berlebihan menyebabkan seorang lalai dalam kewajiban beragama. Kesibukan dalam media sosial mengabaikan waktu yang sangat berharga untuk beribadah. Tabayun sangat berarti untuk menangani berita hoax. Gimana cara kita agar tidak tertipu berita hoax? Nah, berikut beberapa caranya. Yang pertama, hati-hati dengan judul yang provokatif. Judul sensasional dalam berita hoax biasanya bersifat provokatif. Nah, kita harus cari referensi berupa berita serupa dari situs online resmi apabila kita jumpai berita dengan judul yang provokatif. Nah, kemudian isinya kita bandingkan apakah sama atau berbeda. Sebagai pembaca, pastilah kita dapat memperoleh kesimpulan yang lebih seimbang. Yang kedua, cermati alamat situs. Nah, kita bisa memeriksa dan menganalisis dengan seksama alamat website yang kita kunjungi. Ini adalah langkah yang penting, terutama saat kita mencari informasi di internet, untuk memastikan bahwa informasi yang kita dapat berasal dari sumber yang kredibel dan terpercaya. Yang ketiga, periksa fakta. Sumber berita berasal dari mana dan siapa hendaknya yang diperhatikan. Cari informasi yang berimbang mengenai sumber berita. Pembaca tidak dapat memperoleh gambar utuh apabila hanya ada satu sumber. Yang keempat, cek keaslian foto. Nah, konten berupa teks juga foto dapat dimanipulasi. Nah, kita harus mengecek dulu nih keaslian fotonya. Yang kelima, ikut serta grup diskusi anti-hoax. Nah, sejumlah fanpage dan grup diskusi anti-hoax sudah banyak menyebar di media sosial. Pada grup seperti ini, kita dapat bertanya, apakah informasi tersebut hoax atau bukan? Nah, begitu pula kita dapat melihat hasil klarifikasi terkait berita tersebut. Memetik hikmah dari tabayun.
Tabayun memiliki manfaat sangat penting dalam pencermatan informasi yang diperoleh. Sikap sombong, egois, fanatik, merasa sudah paham dan malas mencari kebenaran akan menghambat proses tabayun. Hal ini akan berdampak pada menunjukkan kualitas sikap masyarakat yang masih rendah. Pada media sosial, sering ditemui tulisan atau pernyataan yang secara jelas bernada saling cela, mengejek, berprasangka buruk, dan mengunjing. Akar permasalahannya berawal dari kurangnya sikap tabayun. Tanpa tabayun, kesalahpahaman akan sering terjadi. Untuk menghindari kesalahpahaman pada informasi yang diterima, lebih baik dicari informasi dengan benar terlebih dahulu sebelum menyampaikan berita kepada orang lain. Nah, tabayun berkaitan erat dengan moral. Tabayun berlaku bagi penerima dan penyampai berita. Manfaat tabayun. Tabayun berkaitan erat dengan moral. Tabayun berlaku bagi penerima dan penyampai berita. Proses selektif dan kritis diharuskan sebelum berita disampaikan. Nah, berikut beberapa manfaat dari tabayun. Yang pertama, berhati-hati dalam menerima berita. Yang kedua, menghargai orang lain sehingga tidak terjadi kesalahpahaman. Yang ketiga, berbaik sangka terhadap sesama sehingga dapat menimbulkan kerukunan dan kedamaian. Yang keempat, persatuan dan kesatuan dapat terjaga dengan baik di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat sekitar. Yang kelima, menciptakan kerukunan dan kedamaian di masyarakat. Alhamdulillah, kita telah sampai di penghujung pembelajaran. Semoga apa yang kita pelajari bersama dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Jangan lupa untuk terus belajar, berlatih, dan mengaplikasikan ilmu yang sudah kita dapatkan. Saya, Ratu Aulia Dahro dan Fatia, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat belajar.